tahun-tahun 2000 berapa ya, ada sebutan vokalis MP3. Ngerti nggak maksudnya? Vokalis MP3, Ah, playback maksudnya. atau player MP3 gitu. Enggak tahu malah saya. Maksudnya waktu zaman itu Hah? si pemain-pemain itu tinggal sebut mau lagu apa dia bisa. Oh alah. Saya pernah ngecek di Google ya Kang ya. Eh, Kok di situ kok ada orang-orang yang kayaknya geram gitu ya bukan M3. Tapi maksudnya kenapa Kang? Kok mereka bisa sampai kesel ngasih review jelek? hmm. Kenapa tuh M3 dulu Kang? Nah itu sih jadi sebenarnya kan waktu Ini hari kedua di Bandung dan teman-teman bisa langsung lihat in frame siapakah beliau, siapakah suhu satu ini. Nanti akan dijelaskan juga. Nggak usah lama-lama, di samping udah ada Kang Umar. Halo Kang Umar. halo akhirnya Akhirnya ini Kang. Ini setelah ngobrol yang cukup lama, ngebangunin rasa percaya diri dulu. masih belum Masih grogi berarti. Masih grogi. grogi di rumah sendiri ya. Grogi di rumah sendiri. Kang Umar lagi sibuk apa Kang Umar? Sibuk apa ya tadi ya? Ngelap lah di atas tadi. Tadi ngelap-ngelap gitu. Tak kirain mau datang tuh rombongan gitu. Rame gitu ya. Rame. Wah, Starbucks udah nelponin terus. Kan mau dikirim. Terima kasih Starbucks. Iya. Sedap ini ternyata nih. Emang sedap. Kang Umar, Neti Sound ini sudah seperti biasa lah. Orang di belakang panggung, orang-orang yang di depan panggung pasti nggak tahu nih orang di belakang panggung siapa aja nih. Dan mereka basicnya apa, backgroundnya apa. Mungkin boleh diceritain sedikit Kang Umar ke Neti Sound. Kira-kira siapa Kang Umar, basicnya, atau mungkin kita juga tempatnya ada di mana supaya Neti Sound tahu. Oh. Neti Sound. Neti Sound. Iya, Neti Iya, Sound. perkenalkan dulu saya Umar dari M3 Studio Bandung. Dan kita juga sekarang lagi di M3 Studio Bandung, daerah Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Wah, sedap nih. Terus Studio ini masih jalan kan? studio selama pandemi sih masih belum. Selama Rencana pandemi. sih mudah-mudahan 2023 awal start 2023. lagi ya. Jadi 2023 awal start lagi. Oke. start lagi perlahan sih ya, nggak apa. Tapi Nggak kan- langsung kita terima banyak dulu karena di sini sekarang posisinya udah berbagi studio dan toko Oh iya. dan gudang. Oh iya. Nah itu kan dulu masih studio aja kan. Kalau sekarang harus dibagi-bagi jadi ya per parkiran kita harus pikirin juga. Ya. Sementara di sini kan studio ada 3 ruangan. Oh, di mananya kan? Ini di sebelah ini turun ke bawah di basement itu udah langsung studio. Udah langsung studio. Ya di sini yang di bawah ini ada 2. Jadi sama rumah sebelah ini nyambung kan. Terus yang di atas itu Ini besarnya berarti. ini sebenarnya studio rekaman. Makanya yang tadi itu ini harusnya ruang drum. Ya. Dulu itu mau dikerjakan sama Pak almarhum Pak Ato itu akustiknya. Cuman kan dia sudah berpulang jadi akhirnya ya kita manfaatkan buat ya kayak tadi ya. Sementara tadi. tadi para netizen mungkin sudah lihat ada banyak barang-barang harta karun ya di atas ya. Seperti cuplikan-cuplikan sebelumnya ya. Itu di situ ada Mayer, ada El Akustik, ada DNB dan ada HK, ada banyak banget. Tapi Kang Umar, ini menarik Kang. Kang Umar backgroundnya tuh apa sih Kang sebetulnya Kang? Bisa terjun ke sampai akhirnya terjun ke dunia audio. Emang Kang Umar tuh backgroundnya apa sebelumnya? Background. Jadi kalau dari basicnya dan menghasilkan secara keuangan sih dari studio ya. Studionya. Cuman orang nggak banyak tahu kalau dulu itu sebenarnya waktu SMP itu sekitar tahun-tahun berapa ya? Aduh, nanti kelihatan jadi tuanya nih. Itu sempat ngalamin saya punya rental dan itu barangnya custom. Custom tuh speakernya custom, makanya saya tahu speaker Audak kan komponennya Yeah. dulu ada Canon Canon dulu.
Terus mixer juga masih rakitan daerah gitu kan. Itu saya pernah ngalamin, itu biasanya di rentalnya cuman buat pengajian yang kayak gitu. Sebenarnya sih yang suka audio itu bukan saya, jadi saya ada punya kakaknya ayah Hah? saya gitu. Dia tuh mengelola rumah ibadah di sana, Mhm. jadi ngurusin sound systemnya segala macem, Mhm. sampai mikrofon bikin sendiri gitu kan. Terus Mikrofon bikin sendiri. bikin sendiri, terus si mixer dia bikin sendiri. Nah, Oh. saya mulai suka itu ngelihat wah, Heeh. wah itu gitu kan. Terus akhirnya waktu itu kan saya juga eh, sebenarnya atlet bulu tangkis kan. Nah, itu tuh ada sedikit punya tabungan gitu kan. Akhirnya invest ke si Uwa gitu kan. Heeh. Wah, bikinin kurang apa? Mau beli speakernya belum ada, mixernya udah jadi gitu kan. Ya akhirnya Mhm. kita beli ke Cikapundung ya. Heeh. Kalau saya kan dulu tinggalnya di Indramayu tuh, Heeh. di Cirebon. Itu ke Bandung tuh buat beli itu, buat beli komponen gitu kan. Komponen-komponen. Ya. Nah, dari situ akhirnya ya kita di daerah kan cuma pengajian, terus kalau ada orang hajatan kita nyetel pasang speaker dangdutan. Dangdutan ya. Dangdutan itu aja awal. Nggak, Jadi cuma gini Kang. Sorry, tadi sempat di highlight itu SMP. SMP ya. Loh, berarti kan mengenal audio atau sound system dari kapan berarti? SMP SMP juga. itu ya, SMP. Loh, SMP kenal audio udah berani bikin rental. Langsung Rental. jago berarti. Iya, jadi Langsung jago dong berarti. ya mungkin dulu persaingan juga kan daerah ya, sedikit Mhm. sekali kan. Ya. Terus karena UA juga memang dia punya basic elektro dikit-dikit gitu. Mhm. Jadi waktu itu sih buat saya tuh udah mewah sekali sih apa namanya? Speakernya. Iya dibandingin kalau kita kalau bahasanya di rumahan kan salon ya. Ya, Salon di salon. rumah gitu kan. Salon aktif. Iya gitu kan. Itu tuh dengan pakai yang 12 in yang kayak gitu tuh, terus ada 15 in buat dangdutan itu kalau di daerah itu kan Mewah banget udah udah. mewah gitu gitu kan. Wow. Dari situ sih dibilang suka juga belum ya. Cuman pas masuk ke SMA, saya masuk Mhm. ini kan. Jadi kalau di SMA itu ada apa namanya? Band-band sekolah itu kan. Nah, Ya. itu dari situ awalnya ngeband sama anak-anak sekolah. Ya dari situ mulai suka instrumen. Oh. Ini Jadi rada beda nih soalnya nih. SMP-nya tuh SMP menjelang SMA jadi kelas 3 lah mungkin. Mhm. Nah, pas begitu lulus SMP langsung ke SMA ngeband, Mhm. ketemu partner, nerusin kan. Jadi oh kenal namanya ampli kan. Ya, Kalau orang backline ya. daerah tuh backline ya. Ya, Backline. itu backline. Dari situ sih mulai mengalir udah. Cuma untuk punya maksudnya anak SMP punya rental pada zaman itu berarti itu udah disewa, udah dapat Udah, duit. udah. Berapa ingat nggak sewanya? Dulu nyewainnya berapa? Masih. Itu dulu itu sekitar 60.000 atau 75.000 ya. Oke, kalau misalkan saya hidup di zaman Kang Umar SMP punya rental, saya punya 60.000, Kang Umar, Kang saya mau sewa nih 60.000, dapat apa saya di speakernya? Itu tuh speaker 12 in, Dua kiri kanan. terus 15 Single apa double nih 12 ya? single. Single, oke 12. 12 in, Nah, terus 15 in, 15 in. Twitter, tapi Twitternya yang dipisah itu, yang ada kotak-kotak kecil itu. Oh, oke. Nah, Jadi itu. ini 12-nya jatuhnya low mid. Iya, Twitternya sendiri. Twitter tuh bikin satu box, Hah? kalau nggak salah isinya tuh 4 tuh, tapi 2 baris, jadi 8. Itu Twitter doang, terus ya itulah sistemnya saya nggak ngerti waktu itu sistem apa tuh. Tapi itu jalan gitu, maksudnya sampai kita tuh ada punya mobil khusus angkutan Oh, si sedap loh. Power pakai apa dulu berarti? rakitan juga, Rakitan juga. rakitan juga. Satu unit. Untuk ngedrive Twitter, low mid, sub. Iya. Itu berapa power tuh? Waktu itu pakainya? Satu-satu. Satu. Jadi satu kan, jadi kita kan power stereo tuh Iya, stereo. buat high. Jadi entahlah itu sistem apa zaman dulu, cuman maksudnya ya kita senang-senang aja gitu. Jadi maksudnya tetangga apa segala macam tuh ngerasa terhibur aja gitu. Dengan ya kalau dibandingin sekarang kan beda gitu. Tapi untuk zamannya itu Iya. dengan sistem kayak gitu tuh enak gitu. Kendang apa berasa gitu kan. Nah itu sih. Jadi ya mengalir gitu sampai Mengalir. kita punya mobil dulu itu mobilnya Jetstar namanya. Saya punya mobil. Punya
Jetstar. SMA tuh berarti tuh. SMA, iya SMA juga kita Iya. terusin tapi nggak ini gitu. Saya ada sempat pindah ke Tasik waktu itu Mhm. 1 tahun kalau nggak salah di kelas 3 pindah ke Tasik dulu. Jadi itu vakum nih. Mhm. Jadi vakum pas begitu SMA saya pindah lagi ke Indramayu lagi gitu kan. Ya. Nah itu kita terusin tapi udah nggak seaktif ke sound systemnya lebih ke ngeband jadinya Oke. ngeband Ngeband nih. ngeband. Nah, lalu setelah dari situ, setelah SMA, lulus SMA dan masih punya rental custom ini, sempet belajar atau mencoba, aduh pengen deh sekolah sound engineer atau pernah ngenyam pendidikan secara formal nggak sih Kang? Kalau untuk Enggak, sound engineer sendiri, enggak. berarti semua otodidak aja. Otodidak sih jadi apa belajarnya sih kalau untuk sound system lebih ke pas punya studio ya di Bandung. Jadi waktu itu kan sempat SMA kelas 2 itu break tapi si sound system itu masih ada tuh, masih punya. Ada namanya nggak? Nah, rental. Dulu itu saya kasih nama Fuji Rental Sound System. Wih sedap. Fuji itu adik saya kan ada yang paling Hmm. bungsu namanya Fauzi. Jadi saya bikin Fuji gitu. Jadi cerita-cerita ini seperti itu. Nah itu tapi vakum tuh si speaker itu ada berapa tahun ya sampai saya lulus SMA pindah ke Bandung itu saya masih bawa. Hmm. Dan itu bisa jadi lahirnya si Studio M3. Dari ngumpulin tuh Eh, yang ke bawah ke Bandung cuma barang-barangnya. speaker aja sih karena Oke, kayak gitar apaan kita belum punya ya gitar saya punya cuma buat sendiri aja pribadi. Ya. karena dulu kan main gitar tuh. Kalau Hmm. yang lainnya dari proses saja proses ya memang nggak ada cita-cita juga punya studio sih dulu gitu cuman ada punya sisaan rental dulu saya bawa ke Bandung aja di kamar gitu kan. Oke. Tahun berapa tuh pada akhirnya sampainya membuat studio? Studio itu 2000 sih. Tapi studio kan sebelumnya kan Kang Omar live nih. Ini kan studio ini kan berarti kan recording. Atau studio belum recording pada waktu itu? Belum. Oh masih studio band biasa. Basicnya rental rental studio latihan biasa gitu. Oke. Di Bandung tuh udah. Nah, jadi ceritanya sih kalau dari studio itu eh, tahun 97 atau 98 Hmm. itu saya punya ada band kan di kampus di Unpad. Oke. Nah itu ngeband itu eh, kalau dari sini tuh ada studio satu sekitar 100 meter tuh. Ya. Nah itu awal berdirinya M3 itu di sana Oke. sekitar 100 meter dari sini. Jadi di situ tuh ada kosan. Kosan itu luas areanya sekitar 800 meter. Di atasnya itu ada sekitar 10 kamar kosan. Saya kos di lantai bawah. Mhm. Awalnya itu. Nah, waktu itu kan jarak dari kosan ini ke kampus Unpad itu kan kalau jalan cuma 5 menit. Ya. Nah, anak-anak kampus itu, kampus saya, kalau dia lagi ada break, nungguin kuliah berikutnya, itu biasanya mampir ke tempat Studio. saya di Oke. kos. Jadi Di belum kos, belum ya. belum jadi studio Udah tuh. di studio tuh. Itu gitar-gitaran, ngeband di rumah saya. Akhirnya yang punya rumah kan rasa berisik dulu kan Iya. kontrak tuh saya di situ. Rasa berisik. Akhirnya saya minta izin. Mhm. Ya boleh nggak kalau saya sewa ini kamar kos saya jadiin studio gitu, boleh nggak gitu. Nanti kita tinggal kasih peredam segala macem gitu. Mhm. Terus ya dia bilang "Eh, asal itu bisa dikendalikan dalam artian nggak boleh musik apa namanya alkohol yang kayak gitulah narkoba gitu kan identiknya takutnya kan ke sana gitu Pada zaman itu ya. pada zaman itu. Pada zaman itu ya. Akhirnya saya bilang ya mungkin kita juga nerima-nerima yang latihan yang kita kenal-kenal dulu aja jadi maksudnya saya nggak mau sampai ada efek atau resiko dari kejadian yang tidak kita inginin gitu kan tiba-tiba studio kita ya misalkan ada narkoba segala macam gitu kan nah itu akhirnya berjalan kasih izin akhirnya kamar kosan itu saya sulap jadi studio itu cuma modal gipsum sama peredam apa ala kadarnya waktu itu disewa juga murah banget cuma 10.000 per jam dan itu tuh sebenarnya
Enggak untuk umum dulu, jadi untuk studio Ya yang kenal-kenal aja dipakai itu dulu. yang kenal-kenal dulu. Jadi di atas itu kan ada kamar kos itu ada sekitar 10 dan Hmm. itu kebanyakan juga anak band yang kos di situ. Malah rame jadi saya. Tapi anak-anak band ini dia main band long trip dulu. Kalau band long trip itu kan dia bisa main ke Batam, Hmm. dia bisa main ke seluruh Indonesia kan aksesnya gitu. Hmm. Jadi itu tuh sebenarnya kantor manajemen. Jadi kantor manajemen ada beberapa band, dia booking kamar di atas Hmm. karena parkiran studio itu kan luas tuh. Hmm. Jadi mobil travel itu kadang Masuk. ngangkut apa band mau Hmm. ke Jakarta atau mau kemana tuh stay-nya ke rumah situ dulu tuh di M3 itu kan. Nah, itu kan ada peluang juga tuh. Hmm. Tapi berhubung studio saya masih ala kadarnya, karena Hmm. mereka kan band udah pada jadi nih. Ya mereka masih latihan di tempat lain gitu kan. Ya. Cuman kan saya juga mikir, aduh ini sayang nih potensi yang bagus juga nih. Bisa nabung lah gitu kan. Apa sih yang jadi keinginan Ya. band cafe saat ini gitu kan. Dulu kan itu musim-musim latihan segala macam ya. Komplit banget kita harus punya konga yang kayak gitu kan Iya, 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 terus iya, iya. pernak-pernik itu tuh. Tapi ya saya ngejarnya tuh studio yang lain itu apa sih keluhannya dari mereka ini gitu Iya. kan pakai rakitan gitu kan Sakitan betul. punya dulu mungkin ya nggak sebagus yang custom sekarang gitu Oh kan iya. nah itu jadi akhirnya saya coba cari-cari tanya-tanya dan saya ketemulah merek FBT. Duh, awal-awal itu malah. Loh, Awal-awal berarti ketika mau upgrade ketemulah speaker FBT. awalnya sih pernah ada beberapa juga apa speaker-speaker yang sekarang masih ada tuh jadi cuman maksudnya itu sama aja sama seperti yang lain punya gitu Oke. jadi tidak terlalu istimewa gitu akhirnya ya Ketemu dah tuh FBT. FBT terus waktu itu saya pakai mixernya HH mereknya Haha. pernah pernah lihat nggak Enggak pernah. itu HH itu Halen head. apa namanya Inggris Inggris punya Oh iya. bodinya kayu jadul Sedap banget ya. ya. Kayak barang Tascam zaman dulu ya. Mixer Tascam zaman dulu Ini gitu. lebih jadul kelihatannya Jauh kalau lebih jadul Tascam lagi. kan masih kelihatan Iya, iya, modern iya. tuh nah pakai HH terus pakai FBT ya di situ yang latihan ngerasa vokal paling enak di tempat saya punya gitu kan. Tapi kan si ampli-ampli gitar segala macam tuh masih belum yang bagus lah Belum gitu kan. bagus. Oke. Ya singkat cerita sih saya punya teman. Jadi teman itu dia beli drum Premier Oke, sedap. dia beli tuh 96 tahun 96. Iya. Nah waktu itu dimarahin sama orang tuanya gara-gara berisik di rumah kan. Akhirnya dia bilang ke saya, udahlah Jual drummer. dijual lah ke saya gitu kan. Waktu itu dulu belinya berapa? Dulu sih belinya 2,7. Udah kalau kamu mau ambil 1,5 deh. Saya belilah drum primer itu. Saya pun waktu itu nggak paham. Tiba-tiba kan saya udah punya drum nih yang di studio itu yang biasa gitu kan. Saya ngeliat primer ini kalau saya masukin ke studio sayang kalau buat latihan gitu ya. Akhirnya saya iklanin dulu tuh ngiklanin di koran. Di koran gitu kan, Iya, iya, dijual iya. gitu kan. Dijual. Ternyata itu barang antik si primer itu. Laku berapa? Lakunya tuh belasan. Yang belinya pun ada kayaknya anak pejabat ya, anak masih kecil gitu. Kalau nggak salah umur paling sekitar kelas 6 SD gitu. 6 SD. Nah, datang ke sini nyobain drumnya, suka sama ibunya kan. Udah deh, saya ambil aja. Waktu itu saya kalau nggak salah 13 juta saya jual. Tahun segitu loh. Ngangkat 1,5 ngejual 13 juta. Itu awalnya saya punya modal untuk beli Ampli. ampli-ampli yang Bagus, maksudnya naikin kelas Iya. lah gitu kan. Apa nih yang jadi kelemahan studio lain? Saya coba benahin. Tadi kan vokal nih. Kalau di situ bagus yang lainnya tapi vokalnya kurang. Jadi saya kan udah mulai dari vokal nih. Iya. Akhirnya ya udah apa nih? Saya beli waktu itu RD 700. Sedap. Zaman itu ya. Jadi bener-bener kelemahan di tempat lain apa? Udah RD 700 tapi kan ya? Udah. Berarti udah cukup nggak lama-lama banget dong berarti. Ada Udah 2000-an belum? 2002 lah. Udah 2000-an ya. Jadi kalau saya anggap
mulainya itu bulan Mei 2000, bulan Mei tahun 2000 tuh. Tahun Mulai ada yang maksudnya orang luar yang Datang. bayar. Ya, Kalau biasanya kan teman-teman sendiri nih ngumpul main. terus main sum-sum uang listrik lah paling nyumbang itu aja kan, jadi tidak seperti apalah komersil banget kan. Komersil banget. Nah ya seingat saya tuh bulan Mei tahun 2000 ada band cafe, band hard rock ya, namanya Excite tuh. Nah itu saya kategorikan dia band pertama yang selain saya dan teman-teman nyewa secara profesional lah ibaratnya gitu kan. Berapa per jamnya nih gitu kan. Itu juga, oh udah 10.000 aja per jamnya gitu. Nah bulan Mei itu tahun 2000. 10.000. Ya, terus saya kejar 2002 itu udah punya RD 700. Jadi memang niat. Udah mulai punya nih, aduh, ini harus upgrade nih. Tapi upgrade-nya yang tadi gitu, ampli nggak apa-apa dah, segini dulu gitu kan. Karena kelemahan studio yang lain itu dari anak-anak ini versinya, wah di sana mah keyboardnya berat atau apa gitu kan. Berat tuh maksudnya touch-nya. iya, jadi ya emang RD kan memang berat RD-nya juga memang gitu, berat tapi juga. maksudnya berat tuh mungkin umurnya atau apa gitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang jadi kelemahan di tempat lain tuh saya coba jadi ngimbangin gitu. Oh berarti saya startnya dari vokal dulu deh gitu kan. Nanti setelah vokal beres kemana nih gitu kan. Itu aja sih. Jadi ya sampai sekarang pun pemikirannya seperti itu, tapi nanti akhirnya harus dibalance nih. Sekelas ini kan udah ada 700 nih, bassnya kan udah ada incerannya nih, OGK atau apa gitu kan. Tapi pada waktu itu upgrade naiknya kemana? Ampli bass? Ampli bass itu masih ada PV TKO dulu, terus ampli gitarnya Fender yang 2x12 gitu. Jadi itu tuh ya maksudnya belum punya Marshall sih JCM gitu, tapi itu udah cukup sebenarnya gitu. Jadi itu pun ngebalance-nya kan saya ambil RD 700 nih. Waktu itu belum kuat lah beli Roland gitu kan. Maksudnya bukan belum kuat, tabungannya belum ada nih gitu kan. Ya udah si ampli keyboardnya masih yang biasa gitu kan. Jadi yang penting sih feel pemainnya senang dulu nih pakai RD 700 wah gitu kan. Kalau amplinya kadang kalau lagi nggak punya ampli colok mixer langsung gitu kan. Punya uang tinggal ditambahin gitu. Jadi ya step-stepnya itu aja sih. Jadi kalau buat studio. Oke Kang, sampai akhirnya M3 pindah ke sini. Di sini jadi saya udah mencari tahu, sedap, mencari tahu bahasanya. Jadi mencari tahu ya Kang, bahwa katanya Kang Umar adalah main behind album-album awal dari Ariel Noah. Emang bener Kang? Oh enggak sih, jadi apa? Kalau jadi kesini sebenarnya nggak pindah tapi nambah. Oh malah nambah jadi di sini. Jadi di sana itu masih, jadi itu kan studio 1 nih. Terus yang keduanya tuh di studio sebelah nih. Nah ini terakhir nih studio 3 gitu. Jadi bukan jadi karena saya kan itu belum main rekaman. Rekaman itu tahun 2000 berapa ya? 2003 kayaknya, 2003. Jadi 2003. Lebih ke latihan aja, latihan bikin lagu ya, bikin lagu. Jadi maksudnya ya mungkin banyak yang terlahir lagu-lagu pada zaman-zaman itu yang lagu jutaan kopi itu ya bikin lagunya di tempat saya gitu kan. Tapi sebenarnya awal itu bukan rekaman yang seperti sekarang. Dulu itu saya masih ngerekamnya itu masih pakai tip Sony. Tape Sony, Tip Sony, saya masih ingat tipenya FHB711 coba cari. Nah itu tuh. Jadi saya ngerekamin anak-anak itu bikin lagu aja pakai kaset. Jadi saya beli kaset kosong, dulu kan suka ada tuh jualan kaset kosong buat direkamin dengan mixer yang 8 channel itu. Jadi bikin lagu ya belum, studio rekaman juga masih bisa dihitung jari gitu kan. Belum banyak tahun segitu gitu kan. Jadi yang kita bisa rekamin ya cuman pakai tip itu aja. Tapi siapa yang kenalin? Sampai kok atau enggak kok Kang Umar di Bandung, maksudnya bukan ibu kota, bukan kota besar salah satunya, maksudnya bukan sekelas Bandung yang memang apa-apa kita tahu gitu loh. Kok Kang Umar udah recording nih. Dia dikenalin siapa Kang? Kalau dikenalin sih enggak.
jadi lebih ke kebutuhan si anak-anak. Jadi mereka kan bikin lagu, jadi ada kendala itu nggak semua studio bisa ngerekam kan. Mhm. Kadang-kadang mereka bikin lagu, dia cuma ngerekam pakai apa Walkman atau apa dulu ya. Iya, 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 Bawa iya. sendiri di rumah, dari rumah dia Rekam. ngerekam di studio kan suaranya kan Kresek-kresek. kresek-kresek kan. Ya maksudnya nggak maksimal lah gitu kan. Akhirnya ya saya pakai jadi tip Sony itu tadinya buat di kamar saya gitu, kamar tidur saya bawa ke bawah. Mhm. Itu pun saya nggak ngambil dari aux karena saya lupa itu udah ada aux apa belum gitu kan. Saya bikin kabel Y-cord, Boycott. jadi dua channel kirim ke speaker di dalam, dua channelnya masukin ke input si tip Sony ini gitu kan. Diakalin namanya. Diakalin gitu kan. Diakalin, diakalin. Terus waktu itu saya masih pakai reverbnya itu, saya masih pakai bukan reverb sih kayak delay itu Roland RE 800 tuh, jadul banget kan. Ah itu jadi apa yang masuk ke dalam itu sama masuk ke tape itu sama hasilnya gitu. Nggak ngerti lah, tapi itu lebih baik daripada versi anak-anak yang misalnya ngerekam langsung dari Walkman atau Ya. apa gitu kan. Awalnya sih gitu. Tapi tadi gimana kan pertanyaannya? Kalau misalkan ada, saya pernah dengar info kalau Kang Umar pernah jadi adalah salah satu main behind dari album-album awalnya Peter Pan pada zaman itu. Memang benar. Peter Pan Maksudnya kayaknya kenapa tuh? belum ada ya. Maksudnya emang Kang Umar pernah pernah eh, apa ngerekordingin lagu mereka atau mereka cuma latihan doang? Latihan sih, Datang. latihan terus ya mungkin belum sama Peter Pan juga kali ya dulu mungkin kan nama bandnya belum itu. Oke. Jadi mungkin saya lupa tuh karena di sini tuh tiga studio itu dulu waktu zaman itu tuh band cafe lah yang punya ibaratnya apa ya punya karisma tersendiri Iya, gitu iya, kan. iya, 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 iya. Terus belum musim apa kayak selain band indie ya, band indie Ya. kan kayak pas band yang kayak gitu kan dia ada ini sendiri gitu kan. Terus band cafe juga kayak punya ini sendiri gitu Iya. kan. Jadi, nah yang di bawah-bawah ini kayak band-band yang sekarang muncul itu masih latihan-latihan, terus bikin lagu, ya rekam-rekam gitulah yang tadi saya Mhm, ceritain gitu kan. Mas bisa latihan direkam gitu kan. mhm. Ya saya juga lupa, cuman ya maksudnya pada prosesnya sih sekitar tahun 2004 ketika sudah 2004 itu kalau nggak salah sudah kenal sama komputer tuh, rekam Iya. di komputer. DAW dan Ya, kawan-kawan. DAW-nya waktu itu masih Cool Edit. Aha. Terus soundcard-nya itu saya masih pakai Sound Blaster itu. Nah, dari situ ya ada apa ya, kayak mixernya jadi pengen nambah agak banyak channelnya, tapi Ya. masuk dua input gitu kan. Disitulah saya mulai ngerekam banyak band-band yang ya sampai sekarang masih bertahan gitu kan. Jadi malah malah lebih ke apa ya? Jadi sebenarnya secara personal kan udah deket nih Aha. dan ya waktu itu juga belum ya belum ya belum setenar sekarang. Mhm. Biasanya mereka itu apa sebelum bikin lagu untuk bandnya Mhm. dia kan biasanya secara ini dulu ya personal datang pakai akustik Datang ya, direkamin gitu kan. ngecek-ngecekin dulu ya. Jadi ini saya ada lagu nih gitu kan jadi cuman pakai akustik kita rekam aja gitu jadi eh, kayak misalkan ada satu lagu nih yang udah terkenal jutaan kopi nih mungkin saya tuh ngikutin dari sebelum bandnya tahu pun begitu dia ada inspirasi Mar gue ke tempat ya ke M3 cuman kan waktu itu kan masih banyak yang latihan akhirnya yang ngambilnya waktunya setelah studio tutup Aha. studio tutup itu jam 10 jam 11 Mhm. nah itu mereka datang pakai akustik doang Ya, bikin guide lagu bikin kalau guide sekarang lagu, mah guide betul. kan Namanya guide, betul. guide gitu Namanya kan guide. nah si guide itu kan nanti dikasihin ke bandnya gitu kan nih gue punya lagu nih gitu kan. Baru di aransemen di Garapin studio deh tuh, kan gitu ya. kan. Jadi ya mungkin itu aja sih jadi kayak ngerasa pas begitu lagunya tenar gitu kan Dulu garapnya di sini nih. iya gitu jadi yang itu sih banyak ya ada beberapa band gitu jadi Berarti bukan satu dua orang gitu kan bisa dibilang studio M3 emang dari dulu tuh dari mungkin ada titik baliknya kali ya sampai akhirnya bisa dibilang tempat nongkrongnya para band-band di Bandung maupun bukan dari Bandung.
base campnya anak-anak band Bandung gitu. Iya, Jakarta juga banyak. Jadi karena dulu itu kan yang tadi band cafe itu kan menjamur. Aha. Nah, biasanya juga ada beberapa kayak artis nih, misalkan artis main di Bandung, dia biasanya ada telepon saya gitu, Aha. Mas saya mau main di Bandung, di sana ada band cafe atau apa yang bisa ngiringin saya nggak buat menghemat anggaran daripada bawa dari Jakarta misalnya gitu kan. Nah itu saya juga kebenaran ada beberapa band ini karena udah sering banget di tempat saya gitu. Mhm. Kadang kalau nggak ada band yang ini saya cabutan. Gitarisnya ambil dari sini, nanti kita bikinin M3 All Star gitu. Jadi pengiringnya itu saya nyabutin anak-anak. Jadi kalau dulu itu tahun-tahun 2000 berapa ya, ada sebutan vokalis MP3. Aha. Ngerti nggak maksudnya? Vokalis MP3 Nah, playback maksudnya. atau player MP3 gitu. Enggak tahu malah saya. Maksudnya waktu zaman itu Heeh. si pemain-pemain itu tinggal sebut mau lagu apa dia bisa. Oh alah, orang tahu banyak lagu Itu ceritanya. kelebihannya karena mereka long trip kan seluruh Indonesia nih. Mm-mm. Dari dangdut apa segala macam bisa. Nah itu waktu itu saya lupa tahun berapa, tapi memang itu banyak kalau di Bandung ya sebutannya player MP3. Tinggal nyebut lagu apa aja bisa. Itu banyak, nggak sedikit. Oh, gitu ya. Jadi saya tinggal comot gitu kan, kumpulin jadi M3 All Star misalkan. Nah, nanti artisnya siapa, dan itu tuh berjalan lumayan lama. Jadi akhirnya ya kalau misalkan ada beberapa event nih gathering, manggil artis satu band itu kan mahal nih kadang-kadang. Mas Umar, M3 All Star kalau featuring ini bisa nggak gitu? Sedap, M3 All Star. Iya, jadi nanti akhirnya saya tinggal lobby siapa mau vokalisnya siapa nih, misalkan vokalis ini kalau sama bandnya kan mahal nih. Nah, nanti misalkan kalau sama kita kalau jam apa tanggalnya kosong gitu kan bisa. Oh, Jadi jadi dulu udah paket hemat tuh gitu udah kan. nge-rap entertainment juga ya. Udah, jadi itu sih karena si komunitas jadi selain ada sebutan-sebutan tadi yang MP3 itu banyak musisi yang kantornya di M3. Oh iya, biar kebagian job jadi pangkalan tuh jatuhnya tuh. Enggak, jadi gini. Di sini ada 3 studio. Dulu itu kan recording itu masih kalah sama studio latihan. Ya. Nah, karena tadi ada banyak yang berkumpul apa kayak player MP3 atau segala macam. Itu ada satu band, misalkan pemain keyboard atau pemain gitar atau vokalis, dia bisa punya band itu bisa 5 atau 6. Terus sekarang udah gitu juga sih. Iya, kebayang kan? Latihan misalkan jam 10 di studio 1 nih pagi sama band A. Dia nggak akan pulang karena jam 2-nya latihan di studio 2 sama band yang berbeda. Jadi akhirnya dia nggak pulang di studio diamnya. Nanti malamnya dia latihan lagi gitu kan, misalkan gitu. Jadi akhirnya ada beberapa artis itu bukan artis ya, musisi ya, yang kantornya di M3. Yang mengantornya di M3 udah. Nah makanya saya bikin M3 All Star tuh karena ngeliat sering kumpul di sini, akhirnya iseng kan saya tawarin ke mereka, udahlah kita bikin M3 All Star. Nah ini mau naik nih kelasnya, jadi bukan hanya main di kafe gitu kan. Nah jadi tapi saya kasih latihannya pagi, jam 7 atau jam 8 pagi karena itu belum banyak terisi. Jadi band kan biasanya latihan tuh dari jam 10 atau jam 9 ke atas tuh. Itu selalu full sampai malam tuh. Jadi saya dari jam 7 pagi sampai jam 9 atau jam 10 itu tiap hari boleh buat anak-anak latihan gratis di tempat saya gitu kan. Oke. Nah, waktu itu saya lagi ngerekam salah satu band long trip tadinya gitu kan. Ada potensinya bagus. Namanya Ajir yang sekarang di T5. Kang Umar, Ya. M3 ini kan orang taunya studio. Saya mau nanya nih Kang. Jadi saya pernah ngecek di Google gitu. Saya pernah ngecek di Google ya Kang ya. Kok di situ kok ada orang-orang yang kayaknya geram gitu ya bukan M3. Katanya maksudnya kenapa Kang? Kok mereka bisa sampai kesel ngasih review jelek? Kenapa tuh M3 dulu Kang? Nah itu sih jadi sebenarnya kan waktu di studio itu kan masih ada satu studio tuh.
kebayang kalau tiap hari itu keluar masuk orang itu, kalau satu band aja sekitar 5 atau 6 orang. Sehari bisa masuk 10 band. 10 band gitu. Buset, Berapa orang? 50 orang. Mobil masuk, mobil keluar. Kan harus ada Iya, iya, iya. Trafficnya juga pasti padat iya juga tuh. trafficnya kan. Nah itu kan di atas juga ada kosan, Hmm. masih ada orang lain yang punya kepentingan juga di situ gitu kan. Nah akhirnya kan saya bikin apa aturan gimana caranya studio itu masih bisa jalan lancar tapi tidak mengganggu orang. Akhirnya ya saya mikir juga tuh ya udahlah, kayaknya ini kalau kita biarin banyak sebenarnya yang bandnya cuman berlima atau berenam, tapi apalagi ini kan bawa teman segala Teman-teman, macem iya. gitu kan, apalagi kayak anak-anak kampus misalkan kan banyak nih gitu kan, jadi yang terlibat di bandnya sedikit tapi pengen Iya, nonton kan. pengen nonton Nah itu. itu kan akhirnya jadi kewalahan kita gitu kan, daripada nggak bikin nyaman penghuni yang Penghuni yang lain. lain. Akhirnya udah kita adain si tarifnya per orang. Saya emang adopsi kayak Tarif per orang kan? kayak studio bioskop itu kan per orang juga gitu kan. Jadi saya mikir apa saya ini praktekin juga gitu kan ke studio gitu kan, efeknya bagaimana sih gitu kan. Kan pasti setiap keputusan kan atau Ada ininya. ada yang suka ada yang tidak gitu kan, tapi saya pastikan ini biar kita itu bisa berumur panjang karena kita juga tempat kan masih ngontrak gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba kita jadi mengganggu yang lain terus kita di stop, M3 nggak akan bisa panjang sampai sekarang gitu kan. Tapi maksudnya tarif per orang. Terus, Oke, jadi yang tadinya setelah 10.000 pernah sempat naik lagi? ya Sebelum tarif per orang, terakhir berapa? Per jamnya? terakhir itu per jamnya di 50 Sebelum per orang per dikenakannya ya? orang ya. Oke, pada akhirnya setelah per orang dikenakan? Per orang itu kan ada beberapa studio nih, ada yang ruangannya besar, Besar, ada yang kecil, sedang sedang, gitu kan. kecil. Jadi biasanya itu yang besar itu untuk yang tadi band-band cafe itu kan karena Iya. perlu Konga, timbalis, iya. konga segala macam, atau juga dari gereja. Gereja kan agak banyak tuh gitu kan. Nah, ya per orangnya itu kalau studio yang gede sekitar 10.000 per orang gitu. Jadi 10.000. Jadi tapi kalau isinya cuma bertiga, kita ada minimalnya gitu. Oh, oke, ada minimalnya. Ada Oke. minimalnya. Jadi kita tarifnya misalkan 50.000 per jam. Minimal misalkan 5 orang nih. Oke. Jadi kalau misalkan cuma bertiga ya tetap bayarnya 50 gitu. Iya. Tapi ketika itu jadi 10 orang yang masuk, nanti Sisanya? tarifnya jadi 100.000 gitu kan per jamnya gitu. Nah itu aja, jadi rupanya itu apa namanya cocok untuk situasi dan kondisi di tempat yang lama itu. Ya tapi kan balik lagi tadi kan saya mikir gimana caranya biar bisa panjang. Nah ini yang ngumpulin uang terus dapet tanah juga di sini gitu kan, nggak jauh. Kita beli tanah dulu, ngebangunnya pun ya nabung-nabung dikit-dikit gitu kan. Baru jadi studio 2 baru dibuka lagi gitu kan. Nah itu jadi apa? Nggak semua saya inget sih ya, karena waktu itu bener-bener saya tuh nyaris hanya pegang uang tuh buat makan. Jadi selebihnya pengembangan studio doang. Karena harus mikir kalau maksudnya masih dikontrakan, Iya. ada kayak satu pressure kan. Iya. Pressure tuh akhirnya kita juga ada aturan yang mungkin anak bandnya jadi nggak nyaman gitu kan. Iya. Oh gini sih gitu kan aturannya gitu kan. Nah itu ya mungkin ada yang komen-komen di itu tuh ya sebagian yang tidak suka gitu. Tapi ya maksudnya kalau saya tetap berjalan seperti yang dulu, mungkin udah di-cut. Jangan kontrak di sini lah gitu kan. Ini mengganggu banyak orang gitu kan. Nah, itu kan karena maksudnya saya juga pengen tetap karirnya bagus gitu kan, panjang. M3 juga udah mulai banyak disukain orang nih gitu kan. Jadi disukain orang tuh, disukain musisi tuh karena ngerasa ada progresnya, update-nya tuh. Wah, M3 mah bener nih, serius nih gitu kan. Jadi dia tahu banget dari yang ibaratnya alat-alat speaker apa gitu kan, sampai kita beli FBT itu kan orang lain malah ini barang dari mana sih gitu, merek kan ya mungkin asing kan gitu. Nggak familiar lah bukan? Iya, nggak familiar gitu kan. Jadi ada progresnya cepet. Ya karena saya mikirnya punya uang tabung beli apa nih gitu kan. Jadi uang tuh selebihnya ya buat makan,
Kalau ada sisa, entah ditabungin, terus ada yang jual second atau apa gitu. Biasa kalau anak band itu kan ada juga yang punya info, Iya, iya. tuh kafe di situ mau di-upgrade alatnya gitu kan. Nah, itu kan kalau standar kafe kan udah ada RD 700. Mungkin patungan sama teman-teman gitu kan. Kamu mau ambil apanya gitu kan. Saya ngincer ininya gitu. Ya intinya sih gitu. Jadi dapat barang-barang second yang masih umur panjang dan itu pun tetap sih ada berapa tahun ketika saya dapat lagi yang lebih segar yang ini dijual gitu kan. Jadi Biar muter terus barangnya. satu muter jadi progresnya tuh alat-alat tuh makin lama kalau studio kan biasanya nggak ganti-ganti tuh makin lama makin menyusut. Kalau kita makin lama makin bagus. Wah, Jadi makin bagus tuh barangnya dinaikin. dinaikin. Terus walaupun ada 700 nih udah capek nih kayaknya gitu kan. Kita kan belinya ada 700 lagi tapi yang lebih segar yang lama Iya, iya, iya. dijual lagi gitu kan. Oh. Itu juga saya tuh banyak dapat ilmunya ya dari anak-anak band karena anak-anak band ini kan kafe ya. Itu kan se-Indonesia dia mainnya. Jadi sampai belajar ya kalau tadi ada pertanyaan belajarnya dari mana sih gitu kan. Saya nggak semuanya bisa main alat musik ya, tapi tuning drum apa segala macam tuh karena dulu nggak mungkin bayar orang kan buat tuningin drum studio gitu kan. Iya. Nah itu saya belajarnya dari anak-anak band. Jadi tuning drum tuh ada nadanya atau apa iya. itu tuh dari anak-anak band tuh. Jadi dikasih tahu ini nadanya apa, iniin keyboard, nah ini di sini. Nah ilmu-ilmu itu berjalan dapat dari mereka-mereka karena mereka juga musisi itu kan ada juga yang sekolah juga, Iya, terus dia juga mungkin apa namanya sudah lebih duluan apa namanya tiap hari ngulik kan, ngulik itu kalau musisi terus dia komposer gitu kan, itu tuh bukan nguliknya tuh ya tiba-tiba jadi kayak DAW aja termasuk saya kenal DAW itu dikenalin juga dari musisi. Kang, jangan pakai tip aja. Misal gitu kan. Ini saya belajar nih ngerekam-rekam di rumah pakai ini misalkan Cool Edit gitu. Oh gimana sih caranya gitu diajarin gitu. Jadi belajarnya dari mereka juga dan akhirnya pas saya agak sedikit bisa buat mereka juga. Buat mereka juga Buat balik mereka lagi. juga, iya. Nah, Kang Umar, berjalannya waktu dari Pro Audio punya rental, buka studio. Sekarang kalau kita lihat nih, kalau saya lihat sendiri nih di atas ada speaker top, ini ada speaker top di sini, ini mic banyak banget lagi. Ini ada tuh, waduh segala macam. Ini maksudnya apa kan? Jangan. Wah, juga maksudnya kok akhirnya kembali lagi ke Pro Audio? Kang Umar sebetulnya juga sound engineer juga nggak sih? Punya rental juga nggak sih? Rental ada. Oh jadi, Rental. oke ada rental juga. Rental ada. Terus ya sebenarnya untuk yang berbau audio Apa aja ada? boleh dibilang apa aja ada sih. Apa aja Project juga gitu kan. Jadi tapi intinya sih semua bidang itu saya berusaha saya tahu lebih dulu gitu. Ya. Jadi kalau dari studio kan ibaratnya ada pegawai dan tidak, studio ini tetap jalan gitu. Karena ya untuk studio saya masih bisa ngoperasiin sendiri gitu kan. Jadi kalaupun saya ada bidang yang lain, entah project, entah rental, minimal tuh saya tahu lebih banyak lah. Jauh lebih banyak tuh kalau kita negosiasi dengan klien tetap sih saya yang pegang gitu kan. Tapi ya kalau misalkan untuk teknik kan, misalkan sound engineer kayaknya udah nggak ngejar. Jadi maksudnya banyak anak-anak yang di bawah saya tuh Jauh lebih hebat. jauh lebih cepat belajarnya. Jadi akhirnya saya cuma menyiapkan fasilitas nih. Cuma balik lagi kayak saya kan memang bukan nggak pengen sama ya. Jadi kayak misalkan rental yang lain misalkan pakai Midas misalkan. Saya coba ada alternatif lain nggak sih buat belajar yang lain. Jadi maksudnya biar wawasannya anak-anak nggak Midas gitu kan. Misalkan kita kasih Digico gitu kan. Jadi maksudnya biar berkembang gitu kan. Jadi nggak kaget kalau nanti suatu saat event di tempat lain ketemu Digico gitu kan. Terus kalau kayak speaker saya di atas itu ya ada akustik, ada DNB, ada Ori kan? Mayer. Ori nggak? Nanti Ori. orang bilang palsu lagi.
Ada ori, Oh, itu ada ori. tulisan halalnya.